selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Hilman, wartawan Tribun Jabar. Masih ingatkah beberapa hari yang lalu sempat terjadi kehebohan di daerah Kota Bandung di mana ada seekor macan tutul yang masuk ke sebuah hotel di mana saat itu sempat menghebohkan warga sekitar. Nah, saya sekarang sudah berada tepat di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, dan sekarang kita akan langsung mewawancarai salah satu petugas damkar yang saat itu langsung mengevakuasi macan tutul di sebuah hotel tersebut. Pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, kami menerima laporan dari masyarakat itu dari Ibu Namimah. Ya, beliau adalah penjaga hotel di Hotel Anugrah, bahwa adanya macan yang masuk ke area hotel seperti itu. Jadi terima laporan macan masuk hotel itu pukul 06.50. Lalu kita berangkat dari Mako Pusat itu 7.25 karena dari awal 6.50 yang pertama berangkat adalah UPT Utara, di mana respondennya adalah 5 menit gitu. Tiba di pukul 7.50. Nah, setelah tiba kita melakukan size up, koordinasi dengan rekan-rekan dari tim UPT Utara. Siap. Nah, Kang, saat tiba di lokasi itu posisi si macannya gimana, Kang? Pada pukul 8.00 sudah terlihat bahwa si macan itu sudah ada di lantai 2 di area lorong-lorong. Nah, setelah terlihat ada di lorong, kebetulan kita dibantu oleh founder Rescue 811 untuk penangkapan si macan ini. Siap. Nah, untuk proses evakuasinya bagaimana, Kang, setelah melihat posisi si macan di lantai 2 itu? Nah, betul. Jadi setelah founder Rescue 811 ini datang, dibantu dengan tim dari kita sebagai yang sudah size up di awal, kita pertama adalah mengamankan si macannya agar tidak kabur ke area yang lain. Jadi anggota dibagi di setiap penjuru agar si macan ini tidak kabur seperti itu. Dan lalu pada pukul 08.25 dipersiapkan penembakan untuk pembiusan dari pihak founder Rescue 811. Nah, Kang, sebelum evakuasi itu kondisi si macannya berontakkah atau gimana, Kang? Ya, jadi setelah kita datang dari PT datang, si macan ini terlihat kebingungan ya, mungkin lebih ke panik lah ya, panik. Jadi dia itu lebih ke defense dirinya sendiri, seperti itu. Siap. Nah, saat evakuasi itu berarti apa aja nih yang dilakukan damkar sendiri, Kang? Oke, jadi yang dilakukan oleh damkar adalah yang pertama, kita adalah yang namanya size up atau pengamanan daripada area. Jadi untuk memudahkan pengevakuasian pertama. Yang kedua adalah memotong jalur daripada pelarian daripada si macan. Jadi kalau misalkan macannya mau lari atau keluar, itu sudah ada yang membackup untuk menutup jalan aksesnya. Jalan aksesnya, oke. Siap. Itu butuh berapa lama, Kang, untuk evakuasi sampai bisa dilumpuhkan gitu? Untuk keseluruhan waktu evakuasi ada kurang lebih itu ada 3 jam. Pertama yang lamanya itu adalah ketika mencari macannya, karena pada saat UPT datang hingga tim daripada tim pusat ya, rescue pusat datang, itu macan sempat kabur terlebih dahulu. Jadi ada jeda waktu sekitar setengah jam untuk mencari si macannya. Dan ternyata macannya itu sudah ada di atas genteng. Seperti itu. Nah, jadi setelah dari tim semakin banyak, nah itulah dilakukanlah isolasi yang memungkinkan si macannya untuk pergi. Siap. Kang, bisa digambarkan itu lokasinya hotel itu bagaimana, Kang, digambarkan gitu, gambarannya gitu, posisinya? Oke, jadi kebetulan ya si hotel ini tuh akan direnovasi. Jadi untuk tidak ada pengunjung dan juga tidak ada petugas. Mungkin hanya si pelapornya ini saja, Ibu Nasimah, yang setiap harinya mengecek keadaan daripada si
hotel. Seperti itu. Oke, siap. Kang, ini menarik soal pembiusan macan itu untuk melumpuhkan itu bagaimana, Kang? Bisa diceritakan, Kang? Oke, jadi untuk pembiusan ya, untuk proses pembiusan ini terjadi ketika si macannya ini sudah terjebak, Kak. Jadi sudah terjebak di area lorong, ya di area lorong. Itu jarak antara penembak dan juga si macannya kurang lebih ada sekitar 7 meter, kurang 7 meter. Nah, itu kita menggunakan alat rakitan dari founder Resu 811 yang sudah mempunyai izin, Kang, untuk pembiusan seperti itu. Nah, lalu pada saat penembakan pertama itu gagal, Kang, karena si posisi daripada si macannya itu ya bergerak. Ya mungkin karena ada terdistraksi oleh suara-suara dan yang lainnya. Nah, lalu pada penembakan kedua kita alhamdulillah kena ke bagian perut menuju ke arah kaki bawah seperti itu. Siap. Setelah dibius itu katanya posisinya tidak langsung pingsan, Kang, ya? Itu gimana nih posisi kondisinya? Nah, betul. Jadi dari waktu mulai kita menembak hingga dia hampir pingsan ya, disebut hampir pingsan, itu ada kurang lebih waktunya sekitar 15 menit, Kang. 15 menit. Jadi setelah tembakan yang kedua yang tepat sasaran, itu dia langsung berpindah tempat dari mulai yang lorong sempit ke lorong yang lebih besar seperti itu. Berarti sudah dipastikan pingsan, itu langsung dibawa kemana nih si macan ini? Nah, jadi setelah dinyatakan agak lumayan pingsan, kita mulai bisa evakuasi menggunakan jaring, kita mendekati menggunakan jaring, lalu defense menggunakan alat yang ada di sana. Kebetulan ada selimut, Kang. Ada selimut dan juga ada lemari yang bisa kita gunakan untuk defense. Oh, siap. Itu katanya dibawa ke Sukabumi, Kang? Betul. Menurut informasi lanjutan itu dibawa ke Sukabumi, Kang. Dibawa ke Sukabumi oleh pihak BKS DA. Siap. Nah, Kang, ini kan mungkin pengalaman pertama ya buat damkar sendiri. Ini gimana sih, Kang? Ada trik atau tips apa nih yang dilakukan damkar di pengalaman pertama ini, Kang? Oke, betul. Jadi khususnya di Kota Bandung ya, penanganan evakuasi macan ini adalah yang pertama mungkin menjadi experience sangat berharga bagi kami. Jadi kita tahu nih bagaimana cara menangani hewan-hewan buas ya, terutama kucing besar lah ya, kucing besar macan ini. Macan kebetulan kemarin itu macan tutul ya. Kucing 1000 cc ini ya. Jadi penanganan yang utama adalah safety daripada si anggota, Kang. Jadi kalau misalkan kita safety, kita aman, bergerak aman, insya Allah kesananya. Ya, begitulah wawancara kami dengan salah satu petugas damkar Kota Bandung barusan dengan salah satu petugas yaitu Bapak Arif Haryanto, di mana pada intinya beliau menjelaskan harus kerja keras dan berhati-hati saat melakukan evakuasi macan tersebut, karena katanya mereka baru pertama kali melakukan evakuasi seekor macan tutul di Kota Bandung, karena selama ini mereka baru sebatas mengevakuasi hewan liar seperti monyet, kemudian ular dan sebagainya. Nah, evakuasi macan tersebut merupakan pengalaman pertama bagi mereka, sehingga ada beberapa kendala katanya yang dihadapi, kemudian beberapa peralatan juga perlu ditingkatkan lagi. Kemudian mereka juga nantinya ke depan akan lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi atau mengevakuasi hewan liar seperti macan tutul tersebut. Demikian Tribuner, saya Hilman Kamaludin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.